Universitas Majung merupakan tempat di mana pengetahuan dan inovasi berkomitmen sejak tahun 2007. Universitas Majung menawarkan lingkungan yang nyaman untuk belajar sehari-hari karena letaknya yang cukup strategis di Kota Malang. Memasuki satu dekade pertama, Universitas Majung menerapkan sistem trilingual, yaitu mewajibkan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Universitas Majung berkomitmen untuk memberikan kualitas pendidikan yang tinggi dan pendidikan berkarakter. Universitas Majung memiliki 3 fakultas, yakni yang pertama, Fakultas Ekonomi Bisnis, yang kedua, Fakultas Sains Teknologi, dan yang terakhir adalah Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Majung memiliki 10 program studi, antara lain International Business Management, Akuntansi, Sistem Informasi, Teknik Industri, Kimia, Farmasi, Desain Komunikasi Visual, Teknik Informatika, Pendidikan Bahasa Mandarin, dan Sastra Inggris. Integritas 12 nilai-nilai yang ditanamkan kepada mahasiswa, yaitu orisinal, terpercaya, gigih, kreatif, dinamis, ramah dan menyenangkan, meritokratik, profesional, bertanggung jawab, sinergi, rendah hati, citizenship. Universitas Majung juga memberikan pendidikan karakter dalam banyak bidang sosial, pengembangan diri, bakat dan minat, kepemimpinan, penalaran. Universitas Majung dalam global bekerja sama dengan beberapa perusahaan, diantaranya adalah Microsoft, Oracle, Cisco, ISEC, Danareksa, Prometric, ADGI, dan lainnya. Selain itu, Universitas Majung memiliki kegiatan untuk mahasiswanya, antara lain Road Track, Majung Pecinta Alam, basket, astronomi, Majung Music Club, dan lainnya. Itulah komitmen kami untuk terus mengembangkan pendidikan di Kota Malang. Universitas Majung, build a brighter tomorrow. Tes 1, 2, 3. Maaf, Bu Leni bisa dengar suara saya? Oke, Pak. Oke. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami banggakan. Pagi, Pak. Ya, pada pagi hari ini di pagi yang ceria ini di Kota Malang, kita bertemu kembali dalam acara Forkomil, Forum Komunikasi Ilmiah Universitas Majung Malang. Pada kali ini kita akan bersama Ibu Dr. Engleni Yuliati, SSI Meng, yang telah banyak mengukir prestasi
di bidang penelitian dan nasional, di bidang penelitian nasional. Dan pada hari ini kita sambut juga kedatangan dari para peserta yang kami hormati dari Bapeda Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Selamat datang Pak Zainuddin, jauh-jauh dari Kalimantan Selatan. Tapi karena online jadi kita masih bisa bertemu Pak meskipun jauh seperti ini. Terima kasih atas partisipasinya, juga kepada Pak Bayu Andrianto dari Universitas Riau. Sangat jauh juga, terima kasih atas partisipasinya. Dan dari Untak Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, Ibu Unik dan Ibu Insinyur Ratna Hartayu. Selamat datang Ibu-Ibu di Forkomil Universitas Macung. Terima kasih atas partisipasinya, juga kepada Ibu Lia Kusmita dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Semarang. Selamat datang Ibu, semoga semuanya bermanfaat. Juga kepada Bapak Yohakim dari SDMIK Akakom Jogja. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, staf dan peneliti di Universitas Macung Malang pada sesi Forkomil kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membuka sesi kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing supaya diberikan kelancaran, juga kemudian kepada Ibu Leni memberikan materinya. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, jadi acara ini dilaksanakan atas kerjasama LPPM Universitas Macung dengan BPUU Universitas Macung, Badan Pengelola Usaha Universitas Macung. Adapun rencana kegiatan kita pada hari ini adalah quotes dari Neil Armstrong. Jadi, it's one small step for man, one giant leap for mankind. Oke, kita lanjutkan. Susunan acaranya, video pembukaan sudah dilakukan tadi, kemudian doa pembukaan sudah. Kita masuk kepada sesi materi nanti oleh Ibu Leni, kemudian sesi tanya jawab, diskusi juga oleh Ibu Leni, dan pengisian exit form untuk angket. Jadi kurang lebih hanya 30 detik Bapak Ibu, nanti ada angket, setelah itu dilanjutkan oleh video dari BPUU, kemudian kita tutup bersama. Kurang lebih kita perkirakan dalam 1 jam, semoga semuanya berjalan lancar dengan baik. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini Ibu Dr. Eng Leni akan membawakan materi tentang ORCID ID dan Publons. Nah, Bapak Ibu sekalian, latar belakang diadakannya Forkomil ini karena Publons itu adalah situs web komersial. Dia merupakan layanan gratis untuk melacak, verifikasi, ulasan rekam, dan kontribusi editorial untuk jurnal akademik. Jadi informasi yang kami dapatkan dari pengelola Sinta dalam sebuah webinar, suatu saat nanti Sinta itu akan terhubung dengan Publons. Jadi seperti kita tahu sekarang pengindeksasian dari Sinta itu bagi suatu perguruan tinggi itu dari Scopus dan dari World of Science itu ya, WOS itu. Nah, tetapi pada akhir-akhir ini porsi WOS-nya lebih besar. Jadi, nah database dari WOS itu nanti akan diambilkan dari Publons ini, menurut webinar yang pernah kami ikuti dari pihak pengelola Sinta, seperti itu. Nah, Publons sendiri itu telah dibeli oleh Clarivate Analytics tahun 2017. Dia merupakan juga pemilik dari Web of Science, selain itu juga EndNote dan ScholarOne. Jadi saya kira pengaruhnya sangat besar. Oleh sebab itu Dr. Eng Leni yang telah banyak pengalaman di bidang ini akan mengetengahkannya kepada kita semua, berbagi share ilmu kepada kita. Sedangkan untuk ORCID ID itu adalah identifikasi penulis ilmiah. Nah, tentunya tidak banyak membuang waktu lagi, kita beri kesempatan kepada Ibu Dr. Eng Leni untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Leni, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni atas waktu yang diberikan. Sudah bisa melihat screen sharing saya ya?
bisa, Bu. Oke, selamat pagi untuk rekan-rekan staf dan peneliti di Universitas Macung serta Bapak Ibu yang dari luar Universitas Macung. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Romi selaku Kepala LPPN Universitas Macung, bahwa di kemudian hari nanti Sinta diharapkan bisa mengakses atau menarik data Web of Science, publikasi kita di Web of Science melalui Publons. Makanya hari ini kita akan membicarakan tentang ORCID ID dan juga profil di Publons. Ada mungkin sedikit pertanyaan di awal juga bagi teman-teman sekalian. Pentingkah memiliki ORCID ID dan profil di Publons? Itu yang kemudian kami sampaikan pada materi hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 3 ini yang paling besar ya. Yang paling besar untuk pengindeksan jurnal atau artikel atau buku atau apapun itu di dunia ilmiah, penelitian maupun pengabdian, yaitu yang pertama Google Scholar, kemudian Web of Science, dan Scopus. Perbedaan dari 3 ini sebetulnya tergantung dari seleksinya bagaimana. Kalau Google Scholar dia tidak ada seleksi, otomatis gitu ya. Sedangkan untuk Web of Science artinya dia hanya mengambil data untuk artikel-artikel yang memang disitasi atau diindeks oleh Web of Science. Sebaliknya juga untuk Scopus itu artinya juga hanya tergantung pada yang bersumber dari artikel ataupun jurnal ataupun buku ataupun proceeding yang diindeks oleh Scopus. Kemudian di sini dituliskan perbedaannya apa. Mungkin di Indonesia saat ini banyak dipakai Google Scholar dan Scopus. Tapi kalau dilihat dari usianya, sebetulnya yang paling tua itu Web of Science. Jadi Web of Science itu sejak tahun 60-an sudah ada. Dulu namanya Thomson Reuters. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak pernah mendengarkan Web of Science, mungkin dulu namanya Thomson Reuters tahunnya ya. Atau ada yang bilang ISI atau Web of Knowledge gitu ya, sama ya. Jadi sejak tahun 2016, ini Web of Science dibeli oleh Clarivate Analytics. Jadi namanya seperti yang digambarkan di depan tadi ada tulisan Clarivate Analytics. Citasinya sudah cukup lama ya, karena Web of Science sudah cukup tahun 60 sudah ada, sejak tahun 1900-an sudah ada coverage-nya ya untuk citasi. Sedangkan Scopus baru tahun 96. Google Scholar juga sebenarnya mirip ya, launchingnya 2004, tapi datanya tidak jelas gitu ya, tidak jelas karena tidak konsisten tergantung dari otomatisasi yang dilakukan oleh Google Scholar. Nah, Web of Science dan Scopus ini ada jurnal impact indicators-nya. Kalau di Scopus ada ada skornya gitu ya. Kalau Web of Science itu ada Journal Citation Report-nya, JCR gitu ya. Dan masing-masing juga ada H-index-nya. Sedangkan Google Scholar ini jurnal impact-nya tidak ada, H-index-nya ada. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kembali ke Sinta ya, kalau di Indonesia kita memiliki Sinta untuk melihat performansi dari baik itu peneliti maupun institusi dan juga jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Sekarang sudah masuk ke Ristek Green ya. Dulu di awal ketika Sinta di launching itu skornya dihitung berdasarkan seperti ini. Ada artikel di Scopus berapa, non-artikel di Scopus jumlahnya berapa, kemudian jumlah citasi di Google Scholar dan citasi di Scopus. Artinya yang ditekankan waktu itu adalah dokumen di Scopus. Sampai 55% ya, sedangkan Google Scholar hanya dilihat di tempat citasi, itu pun bobotnya cuma 1 dibandingkan total semua. Kemudian kalau sekarang Bapak Ibu memperhatikan data di Sinta, itu ada skor yang versi 1, ada skor yang versi 2. Skor versi 2 ini sudah mulai ada sedikit perbedaan. Artinya selain di jurnal Scopus, ternyata ditambahkan jurnal Sinta S1 sampai S6. Jadi ini ada tambahan di jurnal Sinta. Jurnal Sinta ini yang terindeks di Arjuna maksudnya ya, S1 sampai S6. Sedangkan yang di Scopus sekarang dibagi menjadi Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Jadi ada penilaian tidak semuanya 40 poin tapi bervariasi dari 30 sampai 40. Dulunya yang non jurnal juga dihitung 15, ini sekarang tetap sama 15. Citasi di Scopus masih banyak. Citasi di Google Scholar dikurangi ya. Artinya ada sedikit pergeseran gitu ya. Kalau dulu di Google Scholar juga
banyak sekarang agak digeser ke apa namanya jurnal yang terindeks Arjuna atau jurnal Sinta S1 sampai S6 ini. Tapi kalau kita lihat baik-baik itu di websitenya Sinta, itu dokumennya ada yang milik Scopus, ada yang milik Google, dan ternyata ada milik Web of Science gitu ya. Untuk yang Scopus kita bisa cek tentu saja dari Scopus, performansi dari researcher atau penulis maupun institusi. Google Scholar kita juga bisa lihat begitu ya. Untuk Web of Science bagaimana? Kalau tidak ada akses kita tidak bisa lihat ya, Bapak Ibu. Jadi angka yang keluar di sini sebetulnya kebanyakan itu tidak valid. Begitu. Kalau mau mencoba masuk ke Web of Science, ternyata untuk masuk dia perlu subscribe. Baik itu subscribe institusi maupun subscribe sendiri gitu ya. Tetapi untungnya ditulis di sini, seandainya kita tidak punya akses ke Web of Science untuk melihat itu, untuk melihat indeks publikasi yang diindeks, kita tetap bisa melihatnya melalui Web of Science Researcher ID. Jadi dulu namanya Researcher ID, sekarang Researcher ID itu di bawah Pablons gitu ya. Jadi makanya kita sekarang arahnya ke Pablons itu. Tujuannya supaya kita bisa akses atau melihat publikasi yang terindeks di Web of Science, demikian juga citasi dan matriksnya gitu. Jadi tadi ada 3 yang besar begitu ya, tentu saja selain itu masih ada, tapi yang 3 ini yang paling banyak digunakan. Untuk Google Scholar kita sudah punya Google Scholar ID. Jadi kalau ada penulis di Sinta pasti punya Google Scholar ID. Yang di Scopus juga ada Scopus ID. Kalau pernah publikasi di Scopus pasti akan memiliki Scopus ID. Nah, di Web of Science ini dulu namanya Researcher ID, sekarang juga namanya Researcher ID, tapi lebih diinikan di bawah Pablons gitu ya. Nah, Scopus ID ini kalau kita punya, kita bisa menjembatani sebetulnya antara ID satu dengan ID yang lain dengan yang namanya ORCID ID. ORCID ID ini tulisannya Connecting Research dan Researchers gitu ya. Jadi dia mengonekkan antara semua publikasi yang ada di luar sebetulnya untuk membantu kita lebih. Makanya kita hari ini akan membahas tentang ORCID ID juga. Jadi dari Scopus ID kita bisa tarik ke ORCID. Dari ORCID kita bisa kasih ke Pablons Researcher ID, ke Web of Science, sehingga kita totalnya bisa melihat seluruh publikasi kita nantinya. Diharapkan seperti itu. Jadi di sini ya, saya jelaskan dulu tentang ORCID ID. Ini dengan beberapa orang saya yakin sudah punya, tapi seandainya belum punya, apa sih yang dimaksud dengan ORCID ID? Jadi kalau kita punya paper, jurnal, publikasi, ataupun artikel yang lain, itu biasanya kita memiliki DOI. Nah, kalau dokumennya ada DOI, maka orangnya itu ada ORCID ID. Artinya dengan ORCID ID ini, kita bisa membedakan antara penulis satu dengan penulis yang lain, antara peneliti satu dengan peneliti yang lain. Jadi ini sangat bagus sekali karena kadang-kadang kalau katakan di beberapa tempat yang kebetulan namanya sama atau kebetulan ada di universitas yang sama dengan inisial yang sama, itu agak susah ya karena bisa saja ada kesalahan dalam penarikan data yang otomatis. Tetapi kalau dengan ORCID ID ini setiap orang berbeda karena ID dari masing-masing penulis. Jadi hal-hal seperti itu tidak akan tidak akan ada kesulitannya gitu ya. Untuk itu kalau kita membuat ORCID ID, kita bisa memasukkan banyak professional information, kemudian untuk grant, publikasi, dan juga peer review juga ya. Nah, ORCID ID ini bisa diberikan untuk semuanya, untuk merekognisi semua yang kita kerjakan tanpa kesalahan gitu ya. Itu yang disampaikan. Dan ini kalau kita pindah afiliasi misalnya, atau kalau kita memiliki funding yang berbeda, kalau nama atau bidang riset kita berbeda, bahkan kalau nama kita berubah pun itu kita masih bisa maintain, masih bisa keep riset ORCID ID-nya, karena itu bisa digunakan sepanjang karir kita begitu. Nah, kenapa kok kita harus register? Jadi yang disampaikan di sini ini dari ORCID ID sendiri ya. Artinya dengan ORCID ID kita bisa membedakan antara kita dengan dengan orang lain, memastikan riset output dan juga aktivitasnya tepat, kemudian bisa
dikoneksikan dengan kontribusi dan afiliasi yang lain gitu. Kemudian meningkatkan rekognisi untuk riset dan penelitian output kita. Kemudian bisa dikerjakan untuk institusi yang lain, funders dan publishers yang lain. Serta bisa dipakai secara persisten ya, artinya sepanjang waktu kita dia bisa digunakan. Nah, gimana caranya register bisa dilihat di sini. Yang pertama kita pergi ke ORCID, https ORCID sign in ya, ORCID.org sign in, kemudian di register now sini. Ketika register, maka isiannya cukup simple, hanya mengisi first name, last name, primary email, dan kemudian password. Kemudian ditanyakan visibilitas settingnya bagaimana, apakah bisa dilihat semua orang, ataupun hanya orang-orang tertentu, atau hanya bahkan yang membuat ORCID ID saja, only me, begitu. Baru kemudian kita bisa register. Jadi caranya cukup mudah, dan tidak diminta data-data yang lain. Ketika kita punya ORCID ID dan kita sudah register, maka kita akan mendapatkan 16 digit number yang menjadi ID kita. Dari 16 number ini yang kemudian seperti DOI tadi, akan menjadi indeks untuk identifikasi kita. Misalnya di sini dikasih nomor 1 sampai 9, ya, jadi 16 nomor ini. Mohon izin untuk menyampaikan yang milik saya gitu ya, karena lebih mudah untuk melihatnya. Di ORCID ID ini misalnya ini adalah nomor ORCID ID saya. Orang lain bisa melihat dengan menggunakan alamat ini, dan di sini yang bisa dilihat cukup banyak. Kalau kita klik bisa dilihat secara umum, tapi semua bisa kita atur ya. Artinya kita bisa bisa menentukan apakah itu dilihat orang lain ataupun dilihat sendiri gitu ya. Jadi biografi, kemudian tempat kerja, dan juga yang penting adalah di tempat publikasi nantinya. Jadi kalau kita sign in, itu kita mendapatkan ada beberapa bagian yang kita bisa atur gitu ya. Bisa menambahkan ID-ID yang lain, bisa menambahkan website, social links, kemudian juga bisa menambahkan QR code kalau mau mendapatkan QR code untuk diletakkan di website yang lain gitu ya. Dan juga yang penting adalah kita bisa mengedit apapun yang kita kerjakan gitu. Untuk publikasi, kita bisa tambahkan caranya dengan masuk ke tempat works dan tinggal dituliskan add works begini. Tulisan add works ini bisa dilihat di sini, bisa melalui search link, kemudian add archive ID, kemudian add DOI, bookmark ID, maupun import deep text gitu, ataupun bahkan bisa ditambahkan secara manual. Nah, ini contoh yang paling paling mungkin akan banyak dipakai. Kalau kita punya DOI dan tidak terindeks Scopus, kita langsung bisa tambahkan lewat DOI publikasi kita. Tapi seandainya kita punya Scopus ID, maka yang kita lakukan adalah mengimport dari Scopus. Jadi silahkan setelah tadi memasukkan data di depan Scopus ID-nya, maka kita bisa masuk ke sini, dan kita masuk ke Scopus ID, dan Scopus akan mencarikan authors mana yang sesuai dengan nama kita, dan kita bisa melanjutkan prosesnya supaya data dari Scopus bisa dikirimkan ke ORCID ID. Jadi sangat otomatis begitu ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu tidak perlu tambahan yang lain. Kemudian ada ORCID ID juga di sini. Pengaruhnya, untungnya apa sih kalau kita punya ORCID ID? Jadi di beberapa submit untuk manuskrip biasanya kita diminta ORCID ID ya, khususnya untuk yang sudah terindeks di Web of Science atau terindeks Scopus ataupun yang terindeks di walaupun yang non indeks juga diminta Web of Science. Kemudian untuk submission research proposal juga sudah dimulai beberapa yang meminta ORCID ID. Jadi dengan adanya ORCID ID, kita bisa tidak perlu mengupdate apapun lagi, karena dari bagian organisasi yang bersangkutan yang menginginkan informasi kita, itu bisa langsung melihat. Jadi bisa update di mana begitu ya. Jadi tips yang bisa diberikan, setelah kita
register ORCID ID, mendapatkan nomornya, gunakan nomor itu setiap kali kita submit paper, kalau memang ada isian ORCID ID. Setiap kali kita melakukan peer review, setiap kali kita meminta grant misalnya begitu ya, itu bisa diisikan ORCID ID-nya. Jadi setelah papernya terpublikasi atau ketika peer review-nya sudah selesai dilakukan, maka itu bisa ditarik otomatis datanya ke ORCID ID kita. Yang kita lakukan di sini hanya memberikan izin supaya trusted organization itu bisa mengakses informasi dari ORCID ID kita, begitu. Nah, untuk ORCID ID ini, begitu kita sudah memberikan izin kepada kepada organisasi di luar, maka akan keluar di tempat setting kita. Itu lihatnya dari waktu sign in ada nama, kemudian kita bisa di account setting, maka akan keluar ini trusted organization yang sudah meminta data kita. Misalnya kalau dilihat ini Crossref, seandainya kita sudah memberikan izin Crossref untuk mengakses data kita, maka nanti seandainya ada informasi jurnal terpublikasi di Crossref atau dengan kata lain punya DOI gitu ya, Crossref atau data site ada DOI, maka itu bisa otomatis ditarik oleh ORCID ID. Jadi kita nggak perlu mengerjakan apapun atau tidak perlu input satu persatu begitu ya, karena dia akan akan terinput sendiri ke dalam ORCID ID. Itu bagusnya kalau kita memberikan akses untuk trusted organization melakukan otomatisasi terhadap data kita yang di ORCID ID. Ini contoh yang saya berikan di sini adalah misalnya ya ada Crossref di sini, DOI berarti ya. Ketika ada update dia akan beritahukan kepada kita bahwa ada update yang dilakukan oleh Crossref terhadap ORCID ID data kita. Ini loh ada paper yang baru keluar. Kemudian kalau kita peer review, misalnya dari di sini misalnya dari ACS gitu ya, American Chemical Society, itu juga langsung diberitahukan peer review-nya udah tambah loh begitu. Jadi informasinya semua otomatis begitu. Jadi tidak ada yang perlu kita lakukan. Dan kalau Bapak Ibu sendiri sudah pernah publikasi dan punya ORCID ID, mungkin bisa dilihat lagi di dalam website publikasinya. Di website publikasi itu biasanya kalau ada yang ORCID ID di sini, kalau diklik namanya bisa masuk ke tempat ORCID ID kita. Ini yang berimpact faktor. Kalau yang tidak berimpact faktor beberapa juga sudah ada gitu. Misalnya ini di Indonesian Journal of Natural Pigments itu juga kalau ada ORCID ID ini kita klik bisa langsung masuk ke tempat publikasi kita di ORCID ID. Artinya dengan ORCID ID ini visibilitas sebagai penulis jadi jauh lebih tinggi dan orang langsung bisa mengecek latar belakangnya atau publikasi yang mirip dengan itu dan sebagainya. Dan ini tentu saja menguntungkan baik itu dari segi penulisnya maupun dari segi institusi gitu ya. Tadi saya lihat sudah ada pertanyaan, apakah kita perlu menjawab pertanyaan dulu tentang ORCID ID? Apakah mau menjawab pertanyaan dulu ya? Atau kita lanjutkan dulu, terakhir saja, begitu. Jadi yang ORCID tadi seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, Scopus tadi ada publikasi, kita bisa tarik ke ORCID ID. Nah, dari ORCID tadi ini publikasinya masuk ke, dari ORCID ID tadi, publikasinya kita pengen masukkan ke Web of Science gitu ya. Dan ternyata dari Web of Science atau Publons ini kita bisa masukkan data peer review juga ke ORCID ID. Jadi ORCID ID ini sangat penting karena dia menjembatani begitu ya. Karena Web of Science dan Scopus ini kan berdiri sendiri-sendiri. Kalau kita tidak ada ORCID ID ini, kita harus memasukkan satu persatu begitu. Jadi kalau misalnya ada ORCID ID maka jembatannya sudah ada begitu ya. Jadi bisa lebih smooth begitu. Kita masuk yang ke Publons ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Romi di awal, Publons itu berdirinya tahun 2012. Tapi pada tahun 2017 dibeli oleh Clarivate Analytics, tadi yang punya Web of Science and Notes War One gitu ya. Jadi yang pada tahun 2012 ini, ketika dia didirikan, itu arahnya adalah untuk review paper sebetulnya paling banyak ya. Jadi untuk
menilai kontribusi peer review dan juga editorial jurnal. Tetapi sejak tahun 2017 karena Clarivate Analytics juga ada, maka publikasi yang Web of Science itu menjadi satu bagian yang sangat penting dari Publons. Di Publons tadi itu tujuannya selain track publikasi, citasi metriknya berapa, juga peer review, jurnal editing. Jadi kalau ada yang memiliki track record di review dan editorial, maka bisa masuk ke situ gitu ya. Publikasi ini sebagian besar diimpor dari Web of Science tadi ya, atau dikatakan di sini dari ORCID. Jadi kalau Bapak Ibu punya ORCID ID, maka yang Scopus pun bisa masuk ke sini. Kemudian trusted citasi metriknya dari Web of Science Core Collection saja, karena Publons ini kan di bawah Clarivate Analytics, di bawah Web of Science. Jadi nanti H-indexnya juga berdasarkan Web of Science, citasinya juga Web of Science. Sama seperti yang Scopus ID, yang indeksnya juga dari Scopus, H-index dari Scopus, citasinya juga dari Scopus. Nah, di sini kita juga bisa mengoreksi atribut dari penulisnya. Kenapa? Karena memiliki Web of Science Researcher ID, atau yang tadi Publons tadi itu, yang bisa digunakan untuk klaim Web of Science-nya, dan juga ada histori yang jelas, mereview paper apa, jurnal editing-nya bagaimana, kemudian juga bisa membuat atau mengenerate CV Publons. Di Indonesia memang untuk yang audit editorial dan peer review itu mungkin belum terlalu banyak dihargai, tapi di luar negeri itu editorial dan peer review sangat penting, jadi biasanya ikut dimasukkan dalam CV. Jadi di sini bisa generate CV dari Publons. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah memiliki ORCID ID, ada banyak kemudahan karena pada saat register tidak perlu register ulang begitu ya, tidak perlu membuat lagi Publons punya registrasi. Tapi seandainya mau membuat lagi juga tidak ada masalah, tentu saja ya. Jadi caranya bisa register di sini ataupun create Publons profile setelah masuk ke websitenya. Di situ nanti kita akan ketemu satu tempat di sini untuk register, juga sangat sederhana ya, cuma diminta email address, kemudian nama, password begitu ya. Dan ini bisa register dengan banyak cara. Bahkan WeChat juga bisa gitu ya. Ini ID ORCID, ID yang kita miliki juga bisa digunakan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah generate ORCID ID, bisa langsung digunakan untuk register, dan setelah diregister kemudian digunakan untuk sign in. Dengan demikian tidak akan perlu mengingat banyak hal gitu ya, cukup email address dan password untuk satu semua. Kalau Bapak itu ada yang memiliki akses, misalnya dulunya sudah ada EndNote, Web of Science sendiri gitu, tentu saja itu bisa langsung digunakan di sini. Dan seandainya sudah punya Web of Science yang Researcher ID account, itu juga bisa langsung digunakan, menggunakan akses yang sama. Yang paling penting tadi, kalau di Publons juga sama, yang paling penting di ORCID ID juga adalah mengimport publikasi. Jadi ini setelah kita mendapatkan setelah registrasi, sign in bisa masuk, maka kita bisa mengatur profil kita, kemudian bisa di sini ya setting account, profil, afiliasi dan sebagainya. Kemudian kita bisa memasukkan publikasi kita. Caranya dengan klik di publikasi, kemudian import publikasi. Ketika kita klik di import publikasi ini, dia ada banyak pilihan. Yang pertama, import from Web of Science. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah memiliki ORCID ID, ketika mendaftar ke Publons akan mendapatkan Web of Science Researcher ID, itu kita bisa langsung import Web of Science kita, publikasi yang sudah pernah sebelum ini gitu ya. Jadi tinggal di sini, tinggal ditulis import di sini, bisa langsung masuk begitu. Seandainya tidak memiliki yang Web of Science, tapi yang memiliki Scopus misalnya, ataupun bukan Scopus yang di Google Scholar dan sebagainya, itu kan tadi bisa masuk ke ORCID ID ya, yang tadi di depan kita bisa add manually gitu ya. Ini kita bisa sync dengan ORCID kita. Jadi tinggal di-sync di publikasinya lewat ORCID ini, maka yang ada di ORCID ID itu bisa masuk ke dalam database di Publons gitu ya. Kalau seandainya tidak terlalu banyak dokumennya, misalnya hanya beberapa, mungkin lebih cepat kalau dimasukkan DOI-nya. Jadi kalau ada DOI, dokumennya langsung dimasukkan di sini, klik di import by identifier, kemudian ini akan masuk juga. Kalau tidak ada DOI-nya bisa pakai list CSV atau BibTeX begitu ya, misalnya di Google Scholar yang dulu tidak ada DOI-nya bisa dicoba dengan ini. Jadi apapun itu kita bisa masukkan ke dalam Publons.
Tapi kalau dari saya lebih baik tadi itu ada ORCID ID, sudah masuk di ORCID ID, kemudian tinggal di-sync ke Pablons. Itu pekerjaan kita jadi lebih cepat gitu ya. Nah, dari data setelah kita sync semua publikasi kita, maka di dalam Pablons ini kita akan memiliki data semuanya, yaitu data publikasi yang ada di Web of Science, indeksasinya, H-index dan juga sitasnya Web of Science, kemudian juga publikasi di luar Web of Science, begitu ya. Jadi bisa membedakan publikasi kita itu terindeks di Web of Science atau tidak dari sini. Ini contohnya ya, misalnya publikasi di sini totalnya 126. Ini kalau sudah sign in gitu ya. 126 publikasi di sini, kemudian di sini dituliskan publikasi yang terindeks Web of Science ternyata hanya 86. Artinya ada 40 yang tidak terindeks Web of Science begitu. Ini total indeksnya dan indeksnya dari Web of Science. Jadi yang dapat dilihat sini metrik publikasinya itu jumlah publikasi total, kemudian publikasi Web of Science dan juga citasinya berapa, indeksnya berapa. Kalau di Scopus kita hanya bisa lihat dokumennya Scopus berapa, total citasi H-index gitu ya. Ini untuk yang free. Kalau misalnya yang tidak free bisa lihat sampai semua publikasi ya. Kalau enggak hanya the latest 10 yang terbit begitu ya. Untuk dilihat di sini, jadi dokumen bisa dilihat dari 126 publikasi yang terindeks Web of Science 86, terindeks Scopus 101. Jadi ada 25 publikasi yang tidak terindeks baik itu di Scopus maupun di Web of Science misalnya. Data itu kita bisa dapatkan dari sini. Dan juga kalau dilihat di sini, jumlah dokumen yang terindeks di Web of Science biasanya jauh lebih sedikit dari Scopus ya. Kenapa demikian? Karena biasanya yang terindeks di Web of Science itu biasanya terindeks di Scopus. Sebaliknya yang terindeks di Scopus belum tentu terindeks di Web of Science. Begitu. Nah, selain publikasi, kita juga ada metrik, yaitu metrik peer review ya. Metrik peer review artinya kalau kita punya pengalaman untuk mereview paper, kita bisa juga menunjukkan di sini, yaitu metriknya jumlah review yang sudah terverifikasi, kemudian jumlah review terverifikasi 1 tahun yang lalu, dan juga rasio jumlah review terhadap jumlah publikasi, serta rata-rata panjang review. Jadi kalau di sini bisa dilihat misalnya ada 213 review yang sudah dilakukan, tahun lalu 33, kemudian perbandingannya 1,7 banding 1. Dan ini juga ditunjukkan sejauh mana sudah mereview begitu ya. Kemudian panjangnya pun bisa dilihat rata-rata berapa, kemudian yang satu institusi gitu ya. Kalau kita memasukkan banyak institusi di profil, kita bisa membandingkan yang satu institusi panjangnya berapa dan juga kita sendiri rata-rata panjangnya berapa. Ini kalau saya bisa tunjukkan, tadi di depan sekali ada ini ya, di Pablons tadi ada browse ini. Kita bisa browse researcher dan juga menuliskan institusi kalau mengecek dalam satu institusi. Jadi ketik institusinya universitas apa begitu ya. Kemudian kalau kita mengecek para penulis peneliti dalam satu negara, maka silahkan diklik di sini peneliti negara mana gitu ya. Ini saya kasih contoh negara Indonesia gitu. Di sini terlihat saya cut yang 10 ya, 10 besar gitu ya. Secara default, by default-nya itu kalau ngeklik di sini dicari, itu yang ditampilkan adalah urutan jumlah yang paling banyak mereview terverifikasi pada Web of Science pada 1 tahun terakhir ya. Jadi kalau di sini Pak Suryadi ini ya dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya itu sangat banyak, 125 tahun ini aja gitu ya, tahun 12 bulan terakhir gitu ya. Dan di sini juga ada beberapa orang, ini ada Pak Steven dari Macung juga sangat rajin, sudah 40 review di sini selama 1 tahun terakhir. Ini saya tampilkan seandainya kita hilangkan the last 12 months ini kita hilangkan gitu ya. Ini masih Web of Science collection saja. Ini kenapa saya tunjukkan karena kalau kita melihat posisi negara gitu ya, mau lihat posisi negara dari peer review, maka yang dihitung adalah jumlah top reviewer dan juga jumlah total selama ini gitu ya. Jadi saya tunjukkan ini Pak Suryadi masih nomor 1 gitu ya. 804 gitu yang terverifikasi.
Dan dari jumlah ini kita bisa melihat seberapa jauh negara kita dibandingkan negara yang lain gitu. Jadi kalau tadi kita sudah membicarakan dari diri sendiri, kemudian institusi, negara, nah kita juga bisa lihat secara global Indonesia tuh di mana sih gitu. Nah dari secara global ternyata Indonesia nomor 49, ya lumayan ya dari 200 lebih gitu ya. Nomor 49, kalau di Asia Tenggara masih kalah dari Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia di nomor 4 gitu. Nah kalau dilihat di sini, yang dihitung bukan yang 12 bulan saja, bukan juga dari editorial, dan juga bukan dari jumlah researcher, tapi dilihat dari jumlah ini ya, yang terverifikasi berapa, dan top reviewernya berapa gitu. Malaysia sangat banyak dibandingkan Singapura, Thailand, ya. Dan Indonesia walaupun researchernya lebih banyak dibandingkan Singapura dan Thailand, tapi top reviewernya lebih sedikit dan reviewer yang terverifikasi juga lebih sedikit ya dibandingkan yang lain. Jadi apa namanya? Sekarang kita ada 13.000, kalau di Sinta itu kita sudah kayaknya 200.000 lebih gitu ya. Artinya kalau kita masih angkanya segini ya tidak bisa mencerminkan apa namanya kualitas dari peneliti yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau bisa ya Bapak Ibu sekalian menyempatkan untuk mengerjakan proses tadi dan Pablon supaya ikut meramaikan supaya posisi kita juga tetap baik gitu dan rajin mereview begitu ya. Jadi ini apa yang menjadi judul pembicaraan kita, pentingkah memiliki ORCID ID dan profil di Pablons. Kalau dari paparan tadi, kalau untuk saya pribadi ya saya rasa penting tentu saja ya, untuk itu pribadi maupun untuk institusi maupun untuk negara kita gitu. Jadi silakan Bapak Ibu memilah ini, apalagi Sinta mumpung belum menggunakan Pablons, kita udah siap-siap dulu gitu ya, udah siap-siap dulu untuk memiliki ORCID ID dan juga profil di Pablons begitu ya. Dan saya menghimbau khusus untuk staf UMC yang ada di sini, yang pertama untuk register ya, register di ORCID ID dan Pablons, kemudian evidence-nya bisa dikirimkan untuk mendapatkan e-certificate untuk yang hari ini, begitu ya. Jadi dengan ini saya mengakhiri pembicaraan yang dari saya kembalikan ke Pak Romi dulu untuk masuk ke Q&A begitu ya. Baik, terima kasih Bu Leni atas presentasinya. Ini sudah ada pertanyaan Bu dari Ibu Unik ya. Jadi langsung saya bacakan ya Bu pertanyaannya. Jadi seperti ini, untuk ORCID ID dengan mencantumkan only me atau bisa dibaca orang lain, apa keuntungan dan kerugian bagi kita? Pertanyaan pertama itu Bu. Yang kedua juga dari beliau. Jadi dokumen atau publikasi yang kita masukkan ke Pablon, apakah ada persyaratan tahun? Apakah tidak ada kadaluarsanya? Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Uni untuk pertanyaannya. Yang pertama ya untuk ORCID ID, kalau mencantumkan only me, tentu saja yang membaca hanya kita ya. Artinya kalau kita dengan alamat ORCID ID tadi, kalau kita buka ya cuma keluar mungkin profilnya kita, hanya kita aja yang bisa lihat. Sedangkan misalnya bibliografi, institusi, publikasi orang lain nggak bisa lihat. Keuntungannya kalau seandainya memang tidak mau menunjukkan apapun ke orang lain, keuntungannya ya berarti hanya untuk kita sendiri. Kita sudah punya ORCID ID, cuman itu. Tetapi kerugiannya bagi kita ya artinya orang lain nggak bisa melihat. Seandainya kita punya publikasi banyak, tapi tidak ditunjukkan, orang lain melihatnya, oh nggak ada publikasinya, begitu. Jadi ORCID ID nanti kalau online itu pilihannya biasanya di tempat publikasi, di tempat gibah, di tempat peer review, dan juga institusi itu bisa pilih begitu Bu. Sedangkan yang lainnya hanya profil yang biasa, misalnya mungkin foto, alamat, institusi seperti itu. Jadi kalau misalnya memang tidak ada alasan lain, ya saya sarankan tetap untuk publik ya. Nah, ada pilihan yang kedua tadi, ada trusted untuk partners yang kita percaya saja. Itu kadang-kadang ditampilkan misalnya institusi, kalau institusi yang punya mungkin dia tidak mau menunjukkan keluar semuanya, tapi untuk internal saja misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk ORCID ID yang personal, kalau tidak ada alasan lain mungkin lebih baik ditampilkan secara umum begitu ya Bu.
Untuk pertanyaan kedua, apakah ada kadaluarsa? Sebetulnya tidak ada, Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di Pablons itu, walaupun dia baru launching 2012, tapi kita masih bisa menarik semua data yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Dengan catatan tadi, satu ada misalnya DOI-nya misalnya. Kemudian ada, kalau nggak ada DOI masih yang paper yang zaman dahulu mungkin belum ada DOI, tapi ada apa namanya, ada data jurnalnya, baik itu BibTeX dan sebagainya, itu bisa ditambahkan juga, atau seandainya ada websitenya pun bisa ditambahkan secara manual begitu. Dan tidak ada kadaluarsanya karena dia bisa narik secara otomatis. Kalau kita masukkan ke ORCID ID tadi, ORCID ID bisa add manually, itu dari tahun berapapun bisa masuk. Dan saya sarankan juga untuk publikasi bisa dimasukkan seluruhnya, supaya kita bisa perhitungannya lebih akurat gitu ya. Untuk dari publikasi yang dari Web of Science, itu dia akan otomatis, jadi tahun berapapun kalau dari Web of Science, dia akan langsung masuk begitu ya. Dan yang bagus di Pablons tadi itu, kalau kita tadi klik import publikasi dari Web of Science, setelah masuk, kita sync dengan ORCID, maka ORCID itu nanti dengan apa namanya, dengan softwarenya itu sangat sudah smart gitu ya. Artinya yang publikasi nggak mungkin terdouble gitu. Jadi kok double pun dia akan memberitahukan ini sudah ada di dalam ID kita seperti itu. Jadi total semua dari berapa tahun yang lalu, dari semua entah itu dari Web of Science, Scopus, kalau dari ORCID ID itu semua bisa masuk, Bu. Jadi di Pablons sudah total begitu ya. Tapi publikasinya tentu saja publikasi yang jurnal artikel ilmiah yang memang disetujui oleh pihak Pablons ya. Bukan seperti di Google Scholar yang otomatis apapun bisa tertarik selama ada nama kita gitu ya. Bukan seperti itu ya, tapi memang betul ada, misalnya kalau buku ya ada ISBN-nya, bisa dirunut begitu. Bukan cuma bagian chapter atau yang lain seperti itu. Saya rasa demikian. Apakah sudah ada bisa menjawab pertanyaannya atau mungkin ada diskusi lain yang mau ditanyakan? Ya. Saya kembalikan Pak Rumi. Ya, terima kasih Bu Leni atas jawabannya. Demikian jawabannya, semoga berkenan. Kalau masih ada lagi silakan dari Bapak dan Ibu. Bu Leni sambil menunggu pertanyaan, kalau co-authorship bagaimana Bu di ORCID ID maupun di Pablons sebagai co-author? Jadi begini Pak, tadi seperti saya sampaikan, ORCID ID itu seperti DOI. Jadi kalau dokumen itu dikasih identifikasinya, identifiernya itu DOI, maka ORCID ID adalah DOI untuk peneliti, penulis gitu ya. Dosen, staff itu punyanya ORCID ID. Artinya itu nggak bisa nempel di co-authors. Itu nempel di pribadi kita, personal kita. Jadi Bapak Ibu jangan menyampaikan, oh saya kan waktu publikasi itu co-authornya sama Bapak ini atau Ibu ini, saya ikut itu. Nggak bisa, karena ORCID ID itu kita sendiri gitu. Artinya tidak bisa dompleng orang lain. Itu KTP-nya kita gitu ya, di researcher gitu ya. Jadi silakan ORCID ID dibuat sendiri. Untuk co-authorship tentu saja selama nama kita masuk dalam publikasi itu akan masuk dalam publikasi yang di ORCID ID maupun di Scopus maupun di Web of Science, semua sama gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau sudah ada co-authorship pasti akan masuk ke dalam situ gitu. Dan di ORCID ID kan itu kita semua yang mengatur ya, maksudnya akan memasukkan juga kita gitu ya. Sama seperti di Scopus ya, berdasarkan identifier nama, nanti kan juga kalau ada yang salah kita juga yang mengontak Scopus, kalau ada yang dokumen kurang kita juga kontak Scopus, seperti itu. So far yang di Pablons tidak pernah mengalami seperti itu karena sudah lewat ORCID ID maupun lewat Scopus gitu ya. Jadi sudah tidak ada kesalahan gitu. Tapi semua akan masuk Pak, jadi nggak masalah. Tapi tolong ORCID ID-nya buat sendiri dan registerkan ORCID ID itu ke Pablons supaya punya Pablons sendiri begitu. Terima kasih Bu Leni. Sambil kalau masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Kesempatannya sangat langka, Bu. Beliau ini sehari-hari di laboratorium juga seperti itu. Jadi, nah, sambil menunggu juga pertanyaan Bu Leni, kalau ini Bu, saya sampai lupa mau tanya apa Bu. Jadi waktu di
ORCID ID itu ORCID ID memang bukan satu kewajiban, tetapi kira-kira menurut Ibu poin dari memiliki ORCID ID itu apa, Bu? Jadi Bapak Ibu, waktu Sinta belum ada, apakah Bapak Ibu sudah punya Google Scholar, punya Scopus ID, membayangkan itu enggak? Kalau sebelum Sinta ada, enggak ya gitu ya. Tapi begitu ada Sinta, semua orang buat Google Scholar, semua orang nyari-nyari Scopus ID gitu ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ketika saya di Malaysia berarti sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi 2010-11 itu ketika saya join di UTM sebagai staff, tugas saya salah satunya adalah memastikan saya punya semua ID itu Bapak Ibu. Itu artinya sudah 10 tahun yang lalu ya di Malaysia ya. Jadi saya tuh punya dari Scopus sendiri kok, Scopus otomatis ya, Scopus ID punya, Google Scholar punya, web researcher ID Web of Science punya, saya punya Mendeley ID juga punya, Loop Profile ID juga punya, apapun itu yang terkait dengan publikasi diminta untuk punya. Karena arahnya apa? Universitas jelas, webometrik, visibilitas harus bagus. Mau jadi universitas World of Ranking yang Q. Itu ya. Jadi kalau World of Ranking itu webometriknya juga dinilai. Orang nyari nama orang ini harus dapat gitu. Nah itu rata-rata semua orang punya gitu, karena sebenarnya bukan diwajibkan, tapi kalau yang lainnya punya kita nggak punya itu malu sendiri kan. Artinya sudah nggak perlu diwajibkan, itu manner dari peneliti gitu ya. Manner dari peneliti kalau kita punya ini pasti ditunjukkan gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang merasa juga di email saya tuh tak tulis biasanya paling belakang Scopus ID, Researcher ID, saya tuliskan gitu karena memang stylenya dulu waktu di Malaysia begitu. Jadi kalau ada orang mau tahu lebih tentang saya langsung bisa nyari gitu ya, tentang penelitian dan sebagainya. Kemudian sekarang ini Indonesia mungkin Scopus ID, Google Scholar ID gitu ya. Tapi kan di dalam Sinta tadi sudah ada Web of Science. Ya kalau nggak punya sekarang nunggu sampai wajib ya silahkan gitu ya. Tapi ketika itu terjadi mungkin publikasinya udah terlalu banyak gitu kan ya. Terus sudah nggak masuk di ORCID ID, jadi ngimpornya mungkin satu-satu seperti yang disampaikan tuh ya udah dimasukkan satu persatu. Tapi kok tadi sudah punya itu kan otomatis dia akan langsung terindeks masuk ORCID ID, nanti otomatis langsung masuk Pablons, kita tinggal sing begitu nggak susah gitu. Bahkan indeksasinya juga langsung dapat gitu ya, nggak perlu nunggu, maksudnya nggak ada kesalahan, ada indeksasi yang hilang dan sebagainya begitu. Jadi kalau menurut saya selama itu free Pak, selama itu free nggak ada ruginya. Dan kemarin saya kebetulan bertemu dengan ini Pak Yufa, tidak ada di sini ya. Jadi Pak Yufa beliau menyampaikan yang untuk submit hibah itu sekarang anggota juga wajib punya ORCID ID, Pak. Jadi memang arahnya sudah ke situ. Saya nggak tahu untuk selanjutnya bagaimana gitu ya. Jadi ORCID ID diwajibkan untuk yang hibah ketua, bukan cuma ketua saja, tapi peneliti juga katanya gitu. Ya itu saya masih belum tahu tentang itu. Mungkin dari APPM juga sudah ada ininya ya, selama ini masih belum sih Bu, tapi belum ada ya, mengarah ke sana semuanya. Ya, jadi mengarahnya ke sana, kita siap-siap saja gitu ya untuk lebih baik punya, karena itu nggak ada tidak untungnya sih menurut saya. Memang ORCID ID jumlahnya masih sedikit ya Pak ya, orang yang ikut gitu ya, dibandingkan mungkin Google Scholar ID gitu ya. Tapi kalau kita di ORCID ID mungkin lebih relevan. Kalau di Eropa proposal juga ORCID ID. Yang diminta juga ORCID ID gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Leni atas penjelasannya. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan kembali Bu. Apakah Pablon itu fungsinya mirip dengan Google Drive, menyimpan seluruh karya ilmiah publikasi? Jujur, identitas pernah dituliskan di registrasi misalnya di Sinta atau Scopus. Pertanyaannya adalah apakah untuk registrasi ORCID ID, data dan alamat email dan lain-lain boleh beda dengan yang di Sinta? Oke, yang pertama ya Bu Unik, untuk yang Pablons tadi itu dia hanya mengindekskan dan menunjukkan profil kita. Jadi kok dikatakan profil Pablons gitu ya, bukan Google Drive, karena data karya ilmiah kita tidak ada di dalam Pablons.
Itu yang keluar di Publish adalah judul-judul karya ilmiah kita, itu sudah diindeks atau disitasi berapa kali, H-indeksnya kita berapa, seperti itu. Nah, data itu yang kemudian akan nantinya ditransfer ke Sinta, jadi nanti Sinta bisa keluarkan tuh angka, misalnya publikasi di Web of Science-nya jumlahnya berapa, begitu. Nah, itu tidak ada data ilmiah yang kita masukkan di situ. Data jurnal-jurnal ilmiah yang kita masukkan di situ nanti ada lain lagi. Kalau punya Web of Science ada Copernicus gitu ya, tapi itu biasanya subscribe gitu. Jadi tidak di sini tempatnya. Karena Publish untuk yang apa namanya, untuk profil tadi itu yang sifatnya free, hanya menunjukkan indeksasi. Nah, Publish itu bisa dikatakan mirip seperti ORCID ID. Cuma di ORCID ID tadi itu tidak ada apa namanya, diindeks berapa kali, nggak ada, karena ORCID ID dia cuma ngambil publikasinya, tapi dia nggak bisa ngitung karena dia bukan Web of Science maupun Scopus gitu ya. Jadi ini dunia kita itu agak tidak ini ya, artinya Scopus buat indeksasi sendiri, ngitung sendiri, dia nggak mau bagi ke orang lain. Web of Science buat indeks sendiri, ngitung sendiri. ORCID ID mengumpulkan dari publikasi-publikasi dua yang besar tadi itu. Cuma mengumpulkan publikasinya aja. Indeksnya gimana? Ya dia harus apa namanya, kasih ke Web of Science maupun kasih ke Scopus begitu. Jadi yang dikumpulkan hanya indeksnya saja. Karena sekarang kita arahnya kan H-index gitu ya. Apa misalnya mau mengajukan hibah, misalnya kalau hibahnya dari pemerintah ya, penugasan H-indeksnya minimal 10 gitu untuk yang sains teknologi misalnya. Itu kan kedepannya nanti mungkin akan meningkat. Nah itu lihatnya dari mana, mungkin bukan H-index Scopus, mungkin nanti H-index Web of Science, kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi arahnya bisa ke situ. Makanya untuk indeksasi masih saya pikir ORCID ID dan Publish itu penting. ORCID ID itu pentingnya untuk menjembatani supaya semua masuk ke Publish gitu. Kalau nggak mau, saya cuma punya Publish untuk Web of Science, Scopus juga nggak masalah. Artinya ya yang ditunjukkan di Publish cuma Web of Science saja, yang ditunjukkan di Scopus cuma Scopus saja. Itu ya nggak masalah. Tapi kalau tadi ada jembatan ORCID ID yang bisa menjembatani, memasukkan data Scopus maupun yang non-index ke dalam Publish, kenapa tidak gitu ya. Semoga bisa cukup jelas. Kemudian untuk lupa identitas, memang Bu, kita ini kan banyak sekali ya ID-ID yang saya sampaikan tadi itu. Nah, untungnya untuk ORCID ID itu tidak tergantung dari apa yang kita masukkan di Sinta dan sebagainya, karena dia berdiri sendiri gitu ya Bu ya. Jadi ORCID ID bisa berbeda semua datanya, nggak masalah. Yang nggak boleh beda adalah identifikasinya. Jadi di ORCID ID tadi kan ada tempat yang dimana kita bisa memasukkan web researcher ID-nya. Kita bisa masukkan Scopus ID-nya. Nah, Scopus ID-nya dimasukkan ke situ, ORCID ID web researcher web of Science researcher ID masuk situ, maka ORCID ID akan membaca keduanya melihat dari ID-nya saja. Dia nggak akan lihat dari nama, nggak akan lihat dari alamat email ataupun yang lain. Dia cuma mengambil data dari identitas penulisnya di Scopus ID maupun di Web of Science Researcher ID. Begitu. Nah, ketika di Sinta juga nggak ngelihat lagi. Sinta akan melihat dari Researcher ID number kita, kemudian melihat dari Scopus ID kita gitu. Makanya di Sinta atau Google Scholar ID kita. Jadi Sinta yang kita tuliskan di situ kan ID kita, Google Scholar-nya berapa ID-nya, Scopus-nya berapa ID-nya. Mungkin nanti Web of Science ID-nya berapa. Mungkin nanti juga kalau berakreditasi di Sinta jurnal itu, mungkin nanti ada khusus yang jurnal-jurnal yang itu ada indeksasi sendiri. Saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin saja seperti itu. Begitu. Ya. Terima kasih Bu Leni atas jawabannya. Ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Zainuddin, Bu. Jadi pada saat daftar, bagaimana kalau namanya nama tunggal, Bu? Apakah perlu mencantumkan gelar akademik? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zenzi. Ini biasanya banyak mengalami kesulitan ya kalau namanya tunggal ya. Beberapa paper dulu manuskrip mesti diminta itu ada family name dan first name pasti. Jadi beberapa orang yang memang pada saat manuskrip itu diwajibkan ada dua family name dan first name itu, maka yang dilakukan kebanyakan diulang ya Pak ya, terpaksa seperti itu. Jadi namanya misalnya A ya, AA begitu. Jadi terpaksa diulang begitu. Nah, untuk pendaftaran yang seperti itu
berarti kan database kita selama ini dipublikasi ya namanya AA atau BB begitu kan ya Pak ya. Jadi kalau seperti itu kasusnya lebih baik disamakan begitu. Karena kalau gelar akademik biasanya tidak masuk di dalam profil tersebut begitu. Tentu saja kalau Bapak tetap ingin misalnya di Orchid ID ada gelarnya, ya tetap tidak masalah dituliskan seperti itu. Yang penting adalah ketika ngambil dari apa namanya, dari Orchid ID ngambil dari Scopus ID-nya udah benar, terus ngambil dari apa namanya, dari Web of Science Researcher ID-nya juga ID-nya sudah betul gitu. Kemudian supaya dokumen kita tidak hilang, itu waktu identifier di Scopus misalnya itu harus dituliskan, misalnya kok namanya tadi AA gitu ya, itu penulisan namanya harus dipilih semua itu, bisa nulis AA, bisa nulis A, bisa seperti itu harus dituliskan semuanya supaya dokumen apapun yang kita publikasikan dengan nama A tunggal ataupun AA itu semua bisa masuk begitu. Jadi harus double check dari kita sendiri gitu Pak ya supaya memastikan semua masuk. Tapi untuk yang daftar tadi apa namanya ya bebas, tapi yang penting ID-nya itu betul supaya waktu mengimport data publikasi tidak ada yang hilang begitu. Ya. Terima kasih Bu Leni atas jawabannya. Semoga berkenan kepada para pemirsa. Baik, karena waktu juga Bu yang harus memisahkan kita, tapi untuk sebagai closing statement dari Bu Leni, kalau ada silakan Bu Leni. Kasih closing statement lagi. Ya terima kasih Pak Zainuddin, Bu Unik dan juga rekan-rekan semua yang tadi bertanya dan ini. Jadi apa namanya seperti yang kita dengarkan tadi bahwa ya sekarang memang tidak ada kata wajib ya. Tapi kalau seandainya nanti tiba-tiba menjadi wajib kita udah nggak kaget satu. Dan arahnya memang ke sana kalau lihat dari negara-negara lain dan juga yang dari pembicaraan beberapa orang bahwa kita maunya ke sana. Jadi di webinarnya yang dari Sita juga sudah menyatakan ke Web of Science gitu ya. Jadi ya mau nggak mau silahkan apa namanya mulai kalau menurut saya sih mulai sekarang lebih baik supaya nanti tidak perlu import terlalu banyak dan tidak perlu ini ya apa namanya tidak perlu menambahkan data yang terlalu banyak gitu kan kalau sudah otomatisasi lebih baik begitu. Jadi apakah penting? Jawaban kalau dari saya ya penting begitu ya. Silakan Bapak Ibu untuk apa namanya bisa melakukannya begitu ya. Terima kasih kembali untuk semua yang sudah mendengarkan. Saya kembalikan waktunya ke Pak Ron. Terima kasih Bu Leni atas materi presentasinya yang dibawakan. Sebentar kami akan kepada para pemirsa, kami akan share untuk ini ya Bapak Ibu sekalian untuk exit form. Exit formnya lewat sini Bapak Ibu. bit.ly ini exit form 2. Hanya beberapa pertanyaan saja untuk evaluasi kami.